since last night? If you don't cook my menu, subject closed. First beignet ever again. Halo guys, pernah nggak sih ngerasa udah jago di satu hal tapi justru makin lama makin kehilangan rasa senang saat melakukannya? Ini bukan cerita tentang masakan yang gagal. Ini cerita tentang seseorang yang tahu betul caranya memasak untuk semua orang kecuali untuk dirinya sendiri. Saat satu kritik kecil berubah jadi badai besar di media sosial, saat dapur yang dulu jadi rumah malah terasa seperti penjara, dan saat kemarahan publik justru membuka jalan yang sama sekali nggak pernah dia rencanakan. Perjalanan ini bakal membawa kita ke dapur sempit, ke jalanan panas, ke makanan yang dimasak tanpa aturan, tanpa menu, tanpa tekanan. Dan di tengah semua itu, ada satu hubungan kecil yang perlahan tumbuh antara pekerjaan, kebebasan, dan seorang anak yang cuma ingin dikenali oleh ayahnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, ini cerita tentang jatuh di depan banyak orang lalu bangkit dengan cara yang jauh lebih sederhana. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Carl yang merupakan seorang chef profesional. Memotong, memasak, dan menyajikan makanan itu adalah keahliannya yang sudah nggak perlu diragukan lagi. Tapi di samping profesinya sebagai seorang chef, dia juga merupakan seorang ayah terbaik bagi putra kecilnya. Tapi sayangnya hari itu, dia nggak bisa berlama-lama bermain. Karena ada seorang kritikus makanan terkenal yang akan datang ke restoran tempatnya bekerja, guys. Dia pergi berbelanja bersama putranya, memilih sendiri bahan-bahan masakan terbaik yang akan digunakan nanti. Di tengah belanja, anaknya terus merengek meminta popcorn, guys. Awalnya, Carl menolak, tapi pada akhirnya mereka tetap menikmatinya bersama. How could you even want kettle corn with a gorgeous piece of fruit like this in front of you? Why don't you have a piece of fruit? Carl kembali ke dapur dan mulai bersiap untuk menyambut kedatangan seorang kritikus makanan terkenal. Dia menyiapkan semua bahan makanan terbaik yang sudah dia beli tadi. Di tengah kondisi dapur yang super sibuk itu, pemilik restoran datang menghampirinya, guys. Dia menanyakan rencana Carl untuk mengubah menu, sesuatu yang sejak awal jelas nggak dia setujui. Tapi Carl berusaha menjelaskan kalau dia tahu betul siapa tamunya. Seorang kritikus makanan paling berpengaruh di kota ini yang satu ulasannya bisa bernilai jutaan dolar. Karena itu, Carl ingin menyajikan sesuatu yang berbeda, menu terbaik yang bisa dia buat sepanjang karirnya. Namun usulan itu ditolak. Pemilik restoran melarang Carl keluar dari menu utama demi menjaga reputasi restoran tetap aman dan berjalan tanpa I resiko. know, you deserve it. So be smart just for tonight. I really don't care what magazine said that you're the next big thing. Malam itu, Carl menghabiskan waktu bersama tim dapurnya. Mereka minum bersama sambil membaca ulasan dari kritikus makanan tersebut, guys. Di awal, semuanya terdengar positif. Hingga di bagian tengah ulasan, kritikus itu menyebut masakan Carl membosankan dan dianggap kekurangan kreativitas untuk ukuran seorang chef profesional. The sad dessert is emblematic of Carl Casper's disappointing new chapter. Penilaian 2 bintang itu jelas mengecewakan Carl. Dia kemudian mendatangi rumah Ines, mantan istrinya yang masih menjalin hubungan baik dengannya. Carl menceritakan kekecewaannya atas ulasan tersebut. Sebagai seorang chef, penilaian itu terasa lebih menyerang dirinya secara pribadi dibandingkan reputasi restorannya. Saking frustasinya, dia sampai nggak bisa menikmati waktu bersama anaknya dan hanya fokus untuk pekerjaannya saja. You know, then he starts writing all this personal shit about me. How many people you got working? You got like 50 people working here. Malam itu, Carl memilih kembali ke dapur. Dia menghabiskan waktu semalaman untuk menciptakan menu baru, sesuai dengan kreativitas dan keinginannya sendiri. Dua rekannya menyukai makanan tersebut dan mengakui hasilnya nyaris sempurna. Namun mereka juga sama-sama tahu pemilik restoran nggak akan mengizinkan menu baru itu disajikan. Di tengah obrolan, kedua rekannya justru menyinggung soal Twitter, membuat Carl mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana.
What, you getting too much pussy? Is that the problem? It's gotta be, right? What does Twitter have to do with pussy? Carr terus bereksperimen dengan menu-menu baru, bahkan untuk sarapan anaknya di rumah. Dari situ, dia mulai penasaran dengan Twitter. Carr kemudian bertanya pada anaknya bagaimana cara menggunakannya dan meminta dibuatkan sebuah akun. Setelah akun itu jadi, anaknya baru menyadari bahwa ulasan kritikus makanan tersebut sudah menyebar luas di Twitter dan berkembang menjadi kritik yang jauh lebih mengerikan. Carr panik saat mengetahui hal itu. Sebaliknya, anaknya justru terlihat senang. Dia merasa bisa ikut terlibat dalam dunia yang ayahnya cintai, guys. It means it got picked up and retweeted everywhere. So all these people have read the review. Doing something like hanging out and talking and learning things from each other. Well, I'm Malam harinya, saat anaknya tertidur, Carr membaca satu persatu komentar orang-orang di Twitter. Hingga akhirnya, dia bisa membalas langsung komentar sang kritikus makanan dengan tengil dan sedikit kasar. Awalnya, Carr mengira itu hanya seperti mengirim pesan pribadi. Padahal, balasan tersebut adalah cuitan publik. Tanpa dia sadari, cuitan itu justru menyebar dengan cepat dan menjadi viral keesokan harinya. Nama Carr pun langsung menjadi perbincangan di Twitter, guys. Rekan-rekannya memperingatkan agar dia berhenti membalas. Namun, Carr justru melanjutkannya, bahkan mengundang sang kritikus makanan untuk datang kembali dan mencoba menu barunya. Setelah cuitannya viral, Ines mencoba memperingatkan Carr. Dia masih peduli padanya dan selalu ada saat Carr berada di titik terendah, guys. Ines mengatakan bahwa Carr nggak akan pernah benar-benar bahagia selama dia terus memasak untuk orang lain. Dia pun menyarankan Carr memulai dari food truck agar dia bisa menyajikan makanannya sendiri tanpa batasan pemilik restoran. Namun Carr masih menolak gagasan itu. You're never going to be happy cooking for someone else. Is this about the food truck? I don't want to talk about the food truck. Di saat banyak orang justru mendukung Carr untuk menyajikan menu terbaik versinya sendiri, pemilik restoran kembali datang. Dia meminta Carr tetap menyajikan menu yang sama, bahkan menuntutnya memosting permintaan maaf atas cuitannya yang memicu kontroversi. Carr menolak. Namun pemilik restoran nggak peduli pada perasaan Carr. Yang dia pikirkan hanyalah reputasi restoran. Dan dia menegaskan bahwa Carr harus tetap memasak menu lama. I don't care. You're a cook. You're a chef. I don't give a what the deal was. Perdebatan sengit pun terjadi di dapur. Carr menolak memasak menu yang sama dan akhirnya memutuskan pergi. Dia sempat berpikir anak buahnya akan ikut pergi. Namun nyatanya hanya Carr yang meninggalkan dapur malam itu. Sementara dapur restoran berubah kacau, Carr justru memasak sendirian di dapur rumahnya dengan tenang. Di restoran, hidangan tetap disajikan kepada sang kritikus dan seperti yang sudah Carr duga. Kritikus itu mempertanyakan menu yang disajikan. Dia merasa hidangannya sama persis seperti sebelumnya dan bertanya di mana Carr malam itu. Namun pemilik restoran segera memotong pembicaraan dan menawarkan bir mahal sebagai pengalih perhatian. Saat kritikus makanan itu tertawa melihat hidangan yang sama, Carr di rumah justru menikmati proses memasak dengan caranya sendiri. Gak lama, kritikus tersebut kembali menulis cuitan, menyebut Carr nggak punya menu baru untuk disajikan. Karena kesabarannya sudah habis, Carr akhirnya datang langsung ke restoran. Dia menemui sang kritikus dan meluapkan kemarahannya di hadapan semua orang, guys. And you don't do anything. What do? You sit and you eat and you vomit those words back? Tanpa Carr sadari, kejadian itu direkam dan kembali viral di media sosial. Situasinya sekarang udah nggak lagi bisa dikendalikan. Apapun yang Carr lakukan justru memperbesar kontroversi. Bahkan seseorang yang diharapkan bisa membantunya justru menyarankan solusi yang absurd untuk memanfaatkan keviralannya demi membuat sebuah reality show. Setelah videonya viral dan Carr dipecat dari pekerjaannya, dia menelpon Ines. Carr mengatakan bahwa dia mungkin gak bisa membawa anaknya pergi berlibur, seperti janji yang pernah dia buat sebelumnya. Carr kemudian datang menemui rekan-rekannya di restoran. Mereka menyadari bahwa Carr sedang berada dalam masalah besar, bahkan terancam tamat karirnya sebagai chef. Namun alih-alih menjauh, mereka justru mengatakan ingin kembali bekerja dengannya suatu hari nanti. Salah satu dari mereka bahkan meminta maaf kepada Carr. Carr mulai menyesali keputusannya yang membuat dia kehilangan pekerjaan. Tapi rekan-rekannya justru menyarankan Carr untuk pergi dan beristirahat. Mereka tahu Carr
Carr nggak cocok dengan sistem kerja restoran itu. Carr perlu membangun dunianya sendiri dan mulai menghargai orang-orang yang selama ini sering dia abaikan, terutama anaknya. You need to take a break. I've been on a break. I've had too much of No, a you break. need a real I need break. to work. Carr akhirnya mendatangi rumah Ines untuk menemui anaknya. Dia merasa bersalah karena terlalu sering mengabaikannya. Sebagai pengganti liburan yang gagal, Ines mengajak anaknya pergi ke Miami untuk menemui kakeknya dan mengajak Carr ikut bersama mereka. Ines ingin Carr punya waktu untuk membangun kedekatan dengan anaknya, lebih dekat dari masa-masa kerja yang selama ini menguasai hidupnya itu, guys. Why don't you come with us and you take care of him while I work? Mereka bertiga akhirnya pergi ke Miami. Malam harinya mereka menonton penampilan kakeknya di sebuah tempat hiburan. Di sana mereka menikmati malam dan bersenang-senang bersama. Setelah acara selesai, mereka makan malam bersama. Carr terkesima dengan makanan yang dia santap karena rasanya yang menurutnya super unik. Dia bahkan sempat ingin membangunkan anaknya untuk ikut mencicipi, tapi kakeknya melarang karena sudah larut malam. Ines kemudian mengatakan bahwa masakan Carr sebenarnya bisa jauh lebih enak. Ucapan itu membuat Carr mulai mempertimbangkan kembali ide menjalankan bisnis food truck seperti saran Ines sebelumnya. Yours are way better. Keesokan harinya, Carr mendatangi kantor suami Ines yang kini justru menjadi teman baiknya. Dia datang untuk meminta bantuan mendapatkan sebuah food truck. Dengan cepat, dia langsung setuju dan memberikan sebuah food truck tua meski kondisinya masih jauh dari layak dan perlu dimodifikasi sepenuhnya. Setelah mendapatkan food truck-nya, Ines mengantarkan anaknya ke Carr untuk membantu membersihkan food truck itu. Sekalian, dia menitipkan anak mereka selama Ines bekerja dan memberi Carr kesempatan untuk membangun ikatan yang lebih kuat dengan anaknya. Mereka membersihkan food truck itu bersama. Namun di tengah prosesnya, mereka sempat terlibat perdebatan anak kecil. Anak Carr menolak disuruh membuang sisa makanan basi yang sudah membusuk di salah satu wajan. Pick it out of the garbage. No, I cleaned your whole stupid truck. Why are you so mean to me? Setelah perdebatan itu, Carr akhirnya meminta maaf. Dia lalu mengajak anaknya berbelanja peralatan dapur untuk food truck mereka. Di sana, mereka bukan hanya berbelanja. Carr juga mengenalkan berbagai alat masak kepada anaknya yang juga bercita-cita ingin menjadi seorang chef. Sebagai bentuk dukungan, Carr membelikan pisau chef untuk anaknya, guys. Sebuah hadiah kecil tapi penuh makna, sebagai tanda bahwa dia mendukung impian anaknya. I'm gonna teach you how to use this thing. Secara mengejutkan, seorang teman lama Carr dari dapur restoran datang menghampirinya. Dia memutuskan meninggalkan pekerjaannya demi bergabung dengan Carr dan berjalan bersama di awal perjalanan baru ini. Dia bahkan langsung membantu membereskan food truck dan menyuruh Carr pergi berbelanja bersama anaknya. Rekan Carr mulai beraksi di food truck itu, guys. Ini menjadi tanda bahwa perjalanan baru mereka benar-benar dimulai. Carr juga kembali memasak, membuat apapun yang dia mau, tanpa aturan, tanpa tekanan, ditemani sahabat setianya. Dia juga mulai memberi tugas-tugas kecil kepada anaknya, mengajarinya hal-hal dasar di dapur. Pengalaman yang kemungkinan besar akan diingat anak itu seumur hidup. When that cheese is melted and that bread's golden but not burnt, you call me, you tell me it's done, and we'll check. Okay? Food truck Carr akhirnya resmi dibuka. Pelanggan pertamanya adalah para pekerja konstruksi yang sebelumnya membantu mengangkat dan merapikan barang-barang di food truck tersebut. Di tengah kesibukan, sebuah sandwich gosong. Carr lalu mengajak anaknya keluar. Kebetulan anaknya memang bertugas menjaga sandwich itu. Carr memperlakukan layaknya seorang chef, menanyakan keseriusannya, menyadarkan kesalahannya, dan mengajarinya apa yang perlu dia perbaiki. And I want to share this with you. I want to teach you what I learned. Hari itu mereka sukses, guys. Carr akhirnya memutuskan untuk benar-benar memulai perjalanan ini. Dengan tampilan food truck yang kini jauh lebih menarik berkat bantuan temannya, Carr akhirnya bisa kembali memasak dan menikmati kebahagiaannya meski kini dari dalam sebuah food truck. Carr kembali dari Miami ke Los Angeles dengan mengendarai food truck itu.
Dan tanpa mereka sadari, anaknya membagikan kabar tersebut ke Twitter pribadi Carr. Mereka memulai jualan dari sebuah pantai. Carr fokus memasak, rekannya bertugas mempromosikan, sementara anaknya merekam semuanya. Tanpa mereka sangka, pesanan datang bertubi-tubi. Mereka benar-benar terlihat seperti satu tim yang solid, menjual makanan terbaik dengan kerjasama terbaik juga. Dan yang paling terasa, anak Carr kini jauh lebih berani dan paham akan perannya. Di tengah ramainya pembeli, seorang petugas keamanan pantai menghampiri mereka dan meminta agar food truck itu bergeser ke lokasi lain. Tapi saat berbincang dengan Carr, petugas itu baru menyadari bahwa Carr adalah pria yang sempat viral karena marah-marah di internet. Di luar dugaan, petugas pantai itu justru meminta foto. Dia mengaku kalau dia sangat menyukai Carr. Baru setelah itu, perjalanan mereka pun berlanjut ke kota-kota lain. Sepanjang perjalanan, anak Carr terus mempromosikan food truck mereka lewat media sosial. Tanpa disadari, akun itu terus berkembang dan kehadiran mereka semakin viral dari kota ke kota. Aren't you the lava cake guy? Mereka melewati satu kota ke kota lain. Saat tiba di New Orleans, Carr mengajak anaknya jajan. Hanya jajan tanpa membeli peralatan dapur seperti dulu ketika setiap perjalanan selalu berujung pada urusan pekerjaan. Namun ketika mereka kembali ke food truck, antriannya ternyata sudah membludak. Mereka benar-benar nggak menyangka bisa seramai itu dan langsung bersiap memasak. Baru di sanalah mereka tahu antrian panjang itu muncul karena anak Carr memposting foto-foto food truck mereka lewat akun Twitter milik Carr. Yes, chef. Yes, chef. Jefecito. You got butter the planches, son, all right? Setelah sukses di New Orleans, mereka melanjutkan perjalanan dengan penuh sukacita. Kali ini menuju Texas. Di sana, mereka membeli daging khusus sebagai bahan utama menu mereka. Konsep jualan mereka sederhana. Setiap menginjak kota baru, mereka akan menciptakan satu menu yang terinspirasi dari makanan khas daerah tersebut. Hari itu mereka benar-benar sibuk guys. Bahkan saat Ines menelpon dan berniat menjemput anak mereka, Carr mengatakan bahwa anaknya aman bersamanya. Carr bilang, sekarang anaknya sedang belajar menjadi seorang koki dan dia sendiri yang akan menjaganya hingga waktunya masuk sekolah. Menariknya, bukan hanya hubungan Carr dengan anaknya yang membaik, tapi hubungannya dengan Ines pun perlahan ikut membaik. I love you. I love you too. Malam harinya, setelah seharian berjualan, Carr bilang ke anaknya kalau dia benar-benar senang bisa menghabiskan waktu bersama akhir-akhir ini. Tapi Carr juga bingung, saat mereka nanti kembali, keadaan mungkin akan kembali seperti semula. Carr akan sibuk bekerja lagi dan hal itu tentu membuat anaknya sedih. Dia bahkan memohon untuk tetap diperbolehkan ikut kerja di food truck, guys. I want to talk to you about something. Yeah? I've had a really good time with you these last couple of days. I don't want it to go back to that. Dan benar saja, Carr akhirnya mengantar anaknya pulang lalu berjanji akan menjemputnya di akhir pekan. Anaknya memeluk Carr berkali-kali seolah belum ingin berpisah. Mungkin saat itu Carr berpikir akan lebih baik jika anaknya tetap bersama ibunya bukan bersama dirinya. Carr pulang ke rumah dan membuka sebuah video yang dibuat oleh anaknya. Ternyata video itu adalah kumpulan klip 1 detik selama perjalanan mereka. Isinya cuma satu hal tentang ayahnya, hanya tentang Carr. Okay, but you stay with me in 2 weeks. Okay? Yeah. Whole weekend. Setelah menonton video itu, Carr langsung menelpon anaknya. Dan di momen itu, Carr bilang kalau dia berubah pikiran. Dia mau anaknya ikut bersamanya di food truck. Carr pun benar-benar memulai hidup barunya guys. Food trucknya terus berjalan dan berkembang. Bahkan kini Ines ikut membantu dan mereka sudah punya seragam sendiri. And it's only for the weekends and after school after you're done with your homework and all the money goes into your college fund. Yang lebih mengejutkan, kritikus makanan itu akhirnya datang ke food truck Carr. Dia mengaku selama ini diam-diam menyuruh orang lain untuk membelikan masakan Carr. Dia menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka, memuji masakan Carr dan mengatakan bahwa makanan itu sangat lezat. Kritikus itu juga bilang Carr harus memasak untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan yang paling mengejutkan, dia menawarkan diri untuk
untuk menjadi investor Carr. Dia ingin membuka restoran bersamanya, di mana Carr sebagai kokinya. Dengan satu syarat penting, Carr bebas mengatur menu dan memasak apapun yang dia mau. I want to bankroll you and I can't write about anything I have a vested interest in. 6 bulan kemudian, Carr berhasil mengembangkan restorannya dengan kemampuan dan kreativitas yang kini nggak lagi dibatasi. Dan akhirnya, Carr kembali menikah dengan Ines lalu hidup bahagia. Dan film ini pun selesai, guys. Gimana menurut kalian perjalanan seorang chef ini? Sebenarnya, di balik semua perjalanan Carr, film ini nggak cuma bicara soal makanan. Ini cerita tentang keberanian untuk berhenti menyenangkan semua orang dan mulai jujur sama diri sendiri. Tentang karir yang kelihatan sukses tapi ternyata menjauhkan kita dari hal yang paling penting seperti keluarga, passion, dan kebahagiaan. Film ini juga ngingetin satu hal sederhana kalau kadang kita sebenarnya nggak kehilangan arah. Kita cuma terlalu lama berjalan di jalan yang bukan milik kita. Ada satu kutipan dari Julia Child yang rasanya pas banget sama perjalanan Carr. Dia bilang, temukan sesuatu yang kamu cintai, lalu biarkan hal itu mendorongmu melakukan yang terbaik. Dan satu lagi dari Anthony Bourdain yang bilang kalau kebahagiaan sejati datang saat kamu melakukan sesuatu dengan jujur, tanpa takut dinilai orang lain. Carr akhirnya belajar bahwa memasak bukan soal bintang, bukan soal ulasan, dan bukan soal siapa yang berkuasa, tapi soal siapa dirinya saat berada di dapur dan untuk siapa dia memasak. Nah, kalau kamu suka cerita tentang jatuh, bangkit, dan menemukan ulang makna hidup dengan cara yang sederhana tapi hangat, film ini jelas layak kamu tonton. Dan kalau kamu menikmati cerita film ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang mungkin lagi butuh diingetin bahwa hidup nggak selalu harus sempurna, tapi harus jujur, guys. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.